Guys, ini semua ya tampilan baru saya adalah berkat anak saya. Dia stylistnya. Jadi Ya, halo guys, hari ini kita bertemu di vlognya Mbak Awang Kagunan. Ya sebetulnya ini pertama kali sih Mbak Awang kelihatan di YouTube karena sebenarnya beliau nggak mau bikin vlog, cuma karena saya promosikan dan saya bahasa Jawanya ojok-ojok itu saya sundur-sundur terus dia hanya mau bikin vlog. Ya bagi yang pengen terus lihat Mbak Awang tampil di vlog, jangan lupa untuk subscribe, langganan, dan selalu pantau akun channelnya Mbak Awang di YouTube ya. Oke. dia aktornya sebenarnya. Saya talentnya. Dia sutradaranya. Begitulah. Saya aktornya, jadi saya gugup nih Mbak. Ya ini Mbak, hari ini perkenalan sih Mbak untuk vlognya Mbak Awang. Kita mau bicara tentang Mbak Awang sendiri. Mbak Awang itu kan sebagai seorang wanita perempuan. Saya pengen tahu Mbak Awang itu sebenarnya memaknai sebagai seorang perempuan itu seperti apa sih? Perempuan itu kalau bagi saya ya semua makhluk diciptakan istimewa, tapi perempuan itu punya keistimewaan lebih dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Jadi dia bisa berperan banyak dalam satu waktu yang bersamaan. Dan ini dari pendapat saya ya, perempuan itu punya tugas, kalau tugas berat ya, punya tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa, karena dia yang harus membimbing, membersamai, memberikan tauladan terhadap anak-anaknya, di mana anak-anak tersebut nantinya akan menjadi bagian dari pembangunan atau keberlangsungan generasi penerus di negara ini, yang lebih berkualitas tentunya ya. Itu sih. Saya juga jadi belepotan bahas tentang perempuan karena saya agak sensitif dengan perempuan, walaupun saya juga perempuan. Kata teman-teman saya ini sinis kalau bicara tentang perempuan, ya begitulah. Mengapa sinis Mbak? Sinis bahas prong. Mbak itu wanita mengapa sinis dengan wanita? Iyo. Apakah karena Mbak Awang itu tergabung dalam Gossip Girl gitu? Orang. Saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba saya jadi sinis dan jadi sensitif dengan sesama perempuan. Saya agak idealis, walaupun kehidupan saya ini jauh dari sempurna. Tapi saya melihat ada banyak ketimpangan, ada banyak ketidakseimbangan, ada banyak ketidaksesuaian dari teman-teman atau orang yang saya lihat, saya temui, yang menurut saya karakternya tidak terbangun. Dan menurut pendapat saya, kenapa karakternya tidak terbangun? Itu karena di rumahnya mungkin dari pola asuhnya, pola didiknya itu
ada sedikit ketidaksesuaian atau kurang adanya teladan. Karena pendidikan itu sebenarnya basicnya di rumah. Dan saya melihat sekarang ini perempuan, ya ngomong masalah emansipasinya agak kebablasan. Karena tugas, tanggung jawab, kewajiban pendidik anak itu sebenarnya ada di pundak perempuan. Itu menurut saya ya, menurut pendapat saya. Kalau orang lain punya pendapat beda ya monggo, itu saya. Nah ini Mbak, bicara pendidikan, oh ya, ini kan sekarang itu sudah ada COVID. Ya ini wanita itu banyak mengeluh ketika studi di rumah, studi online. Lalu seluruh pendidikan itu dikembalikan lagi ke wanita tersebut. Ke rumah ya. Ya. Dan di rumah itu ada wanita. Karena bapaknya harus keluar untuk mencari nafkah. Ya, bersyukur punya bapak yang mencari nafkah ya. Nah, banyak wanita mengeluh, mengapa pendidikan itu harus dititik beratkan kepada seorang wanita atau seorang ibu. Itu kenapa, Mbak? Karena kalau laki-laki itu kan sebenarnya dia punya tugas untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dia harus keluar rumah untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan operasional rumah, menafkahi anak dan istrinya, belum lagi orang tuanya, dan masih panjang lagi. Dan perempuan zaman dulu itu kan lebih banyak di rumah, ya kan? Ngurus anak, ngurus rumah, ngurus dapur. Dan dengan adanya emansipasi perempuan lebih memilih untuk berkarir di luar. Fungsinya delegasikan ke pembantu, babysitter, kadang-kadang ke nenek dan segala macam. Tapi saya bersyukur dengan adanya COVID ya. Dengan adanya COVID akhirnya ya seperti yang Mas Bud bilang, pendidikan dikembalikan ke rumah. Perempuan-perempuan pada pusing. Hampir semua teman saya yang punya anak kecil mengeluh. Belum lagi yang ngurusi bisnisnya, ngurusi tugas-tugas anaknya. Bahkan ada guyonan, sekarang ibu-ibu itu dipaksa untuk sekolah lagi. Karena memang yang harus aktif mengikuti proses pembelajaran ibunya. Jadi ibunya yang belajar, bukan anaknya. Yang ngerjain tugas malah kebanyakan ibunya. Jadi, ya bagus sih. Ibunya belajar, anaknya update status itu ya Mbak ya? Kadang-kadang ibunya juga update status, ngeluh. Oh gitu, ya. Curcol-curcol dan ya wajar lah ya. Kalau saya di posisi itu, untung anak saya udah gede ya. Kalau saya di posisi itu, saya juga pasti akan ngeluh. Nah, tapi ini timbul keresahan sih Mbak, kalau misalnya Mbak tadi bilang wanita itu harus kembali ke rumah. Padahal banyak wanita itu pengennya tuh keluar rumah. Mungkin sedikit tak lurusin dia. Emansipasinya itu lalu gimana? Maksud saya bukan wanita kembali ke rumah sepenuhnya kayak zaman ibu saya, nenek saya, atau buyut saya, enggak. Tapi seperti yang saya bilang, perempuan itu spesial. Aku gak nyaman bilang wanita ya, perempuan aja lah. Perempuan itu spesial. Dia bisa handle banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Minimal ya, dia ada waktu untuk anak-anaknya. Ada waktu untuk memantau perkembangan anak-anaknya, perkembangan pendidikannya. Terus dia juga punya rasa tanggung jawab bahwa karakter yang terbangun dari anakku itu harus dari aku, bukan dari orang lain. Jadi anak itu susah untuk dikasih tahu. Ngeyel. Biasanya ngeyel. Itu Siapa wes yang ngeyel? udah kodrati ya. Tapi yang dibutuhkan adalah teladan. Jadi nggak perlu banyak ngoceh, nggak perlu banyak ngomel. Anak itu
hanya butuh ada teladan, ada yang bisa dilihat setiap hari. Jadi teladan dari orang tuanya, teladan baik dari orang tuanya. Dan pembangunan karakter anak itu dimulai dari rumah, dari teladan-teladan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya ya, bukan hanya perempuannya saja, tapi memang yang mengambil peran lebih banyak adalah perempuan. Karena biasanya perempuan itu lebih banyak waktunya di rumah. Kecuali yang berkarir full time ya. Oh gitu ya. Ya, misalnya ini tadi bicara karakter. Nah, karakter wanita menjadi contoh. Oh, wanita, perempuan deh. Oh ya, perempuan. Karena kalau wanita itu ya zaman mbah saya dulu, wanita itu adalah singkatan dari Wani Ditoto, dan itu membuat saya nggak nyaman. Perempuan, kalau perempuan saya nyaman, kalau wanita kok kayak kita ini ada di satu level lebih rendah dari laki-laki. Jadi aku kurang nyaman. Perempuan. Bentar. Kurang nyaman. Wanita, perempuan. Memang karakter wanita dan karakter perempuan itu beda, Mbak? Aku sih nggak ngerti beda apa enggak. Cuman itu menurutku itu hanya sebutan aja. Tapi karena sudah tertancap di otakku, di otak bawah sadarku bahwa wanita itu adalah singkatan dari Wani Ditoto, itu yang bikin aku nggak nyaman. Karena ya nggak harus ditoto-toto, kalau misalnya karakternya udah terbangun dari kecil ya udah nggak perlu ditoto. Ya. Apalagi ditoto oleh suami, ditoto sama orang lain, enggak perlu. Oke, untuk pertanyaan tentang wanita itu saya juga nggak bisa ngomong, saya masih jomblo, jadi saya belum bisa menoto wanita ya guys. Cuma perempuan ya. Ya perempuan, maaf perempuan. Kamu ya. nanti tak ambil kopi dulu ya. Perempuan, karena saya belum bisa ya. Cuma ini pembentukan karakter, ini juga ada keresahan nih. Bahwa pembentukan karakter itu harus perempuan harus memberi contoh yang baik. Nah ini tentang perempuan yang itu loh. Sen ke kiri tapi belok kanan itu gimana tuh Mbak? Sen ke kiri, ada perempuan sen ke kiri tapi belok ke kanan. Tren banget tuh di mana-mana. Itu gimana itu? Memberi contohnya itu gimana? Gara-gara itu ya, sen kiri belok kanan. Aku sama anakku nggak boleh kemana-mana sendiri. Karena dia bilang, Bunda pokoknya kemana-mana gak boleh bawa mobil sendiri, gak boleh bawa motor sendiri, harus nunggu aku, kecuali naik Gojek atau Gokar. Oh, ada yang nyupiri gitu ya? Karena nyusahin orang lain. Aku juga sering lihat, waduh ibu itu. Dan aku nggak ngerti kenapa kok banyak perempuan yang begitu ya. Bisa jadi kayak aku ini mulai punya SIM, aku nggak ngurus sendiri, tahu jadi foto, habis itu jadi aturan-aturan yang ada di jalan, peraturan-peraturan yang ada di jalan, simbol-simbol atau tanda-tanda yang ada di jalan ini nggak paham 100%, kecuali yang gampang-gampang ya. Bisa jadi perempuan-perempuan yang sen kiri belok kanan itu sama kayak aku, SIM-nya nembak. Mungkin ya. Karena kalau SIM-nya gak nembak, harus praktek, pasti gak lulus deh. Oh ya. Guys, ini ada jawaban dari wanita. Mengapa wanita itu sen kiri belok kanan? Karena SIM-nya nembak ya. Bisa jadi. Soalnya aku begitu. Ya, ada yang curhat nih. Jadi bagi wanita yang sen ke kiri, udah Pak Polisi dah itu. Dilihat itu SIM-nya itu, dilihat itu ya. Asuransinya dilihat. Oke ya. Nah, mungkin ini bisa ada di judul nanti vlognya nih. SIM ini belok kanan karena SIM-nya nembak. Nah, nanti judul vlognya mungkin ini. Dan parahnya abis itu kayak nggak punya salah, santai aja. Aku nggak ngerti kenapa perempuan itu seperti itu. Nah itu aku juga tanya Mbak, makanya kan ada pendidikan karakter dikembalikan ke perempuan, tapi perempuannya tuh sen kiri belok kanan. Makanya gimana? Kembali ke pendidikan karakter tadi itu. Sebenarnya aku jadi ketawa, sen kiri belok kanan. Sebenarnya itu faktor kebiasaan.
biasanya nih kalau saya ya udah habis sign kan motorku nggak otomatis ya, jadi habis belok itu harus dikembalikan lagi, habis sign belok terus lupa nggak balikin lagi, itu karena motorku nggak otomatis ya, harus manual untuk kasih signnya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi karena terlalu fokus, atau bisa jadi sambil mengendarai sambil ngelamun mikir di rumah tadi lauknya masih ada nggak ya, habis ini anakku pulang sekolah, atau habis ini suamiku pulang dari kerja lauknya masih ada, atau banyak sekali yang difikirkan, jadi tidak fokus di jalan. Jadi kalau masalah SIM nembak dan segala macam tadi gojekan doang ya faktor utamanya pasti karena dia nggak fokus di jalan. Iya, jadi wanita karena sudah dibebankan sama pendidikan karakter kadang-kadang ya fokusnya banyak ya, ketika fokusnya banyak akhirnya nggak fokus. Nah, berarti kalau wanita harus fokus untuk ke situ Mbak ya. Oke Mbak, ini sih yang jadi karena ketika saya membahas wanita ini kan perempuan maaf. Guys, besok kalau dia datang ke sini dan bilang wanita, nggak tak bikinin kopi. Oke ya. Nah ini dia kita ngulik tentang perempuan Mbak. Sebetulnya Mbak, ke depan ini nanti kita mau mengeksplor tentang perempuan. Nah ini menurut Mbak awal perempuan seperti apa sih yang bisa diharapkan ke depannya? Ya yang pasti ya perempuan yang tahu porsinya, yang paham atas tugas-tugasnya, yang paham atas kewajiban-kewajibannya. Karena urusan perempuan itu tidak terbatas di urusan domestik saja ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita perempuan punya tanggung jawab yang besar atas kualitas sumber daya manusia yang sekarang menjadi tanggung jawab kita di rumah. Karena mereka nanti yang akan melanjutkan perjuangan untuk membesarkan bangsa ini. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kok banyak korupsi, banyak kejahatan, bla 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 tentang kejelekan-kejelekan dalam tanda kutip ya, mungkin jangan langsung berpikir bahwa oh berarti orang itu jahat, berarti orang ini itu. Kalau korupsi berarti biasanya gini, kenapa laki-laki korupsi? Karena perempuannya suka barang-barang branded. Jangan langsung seperti itu, tapi kita coba redam, coba berpikir bahwa bisa jadi ada pola asuh, pola didik yang kurang, atau bisa jadi karakternya tidak terbangun dengan baik di rumah pada saat dia bertumbuh hingga dewasa. Supaya tidak semakin banyak korupsi di Indonesia, supaya kualitas SDM juga semakin bagus, yaitu tadi, ayo kita sama-sama menyadari bahwa kita punya tugas besar dan itu harus dimulai dari rumah dengan memberikan contoh-contoh teladan yang baik terhadap anak kita tentang budi pekerti, tentang sopan santun, tentang tata krama yang sekarang sudah mulai terkikis menurut saya. Oke guys, tadi ya perempuan bukan wanita. Ya saya curhat ya. Perempuan punya tugas besar terhadap bangsa ini. Ya. Nah, ini vlog nanti akan mengulik kehidupan para perempuan di Indonesia dalam segala bidangnya. Ya harapannya ke depan ini vlognya juga berkembang ya, Kak, begitu Pak. Semoga bisa menginspirasi. So idealis ya. Ya
kita mau bikin vlog ini seideal mungkin tentang perempuan dalam kacamata yang kayak Mbak Awang ini, rambut merah, kacamata trendy, kaos. Ya, wanita tidak hanya dari sosok wanita aja, tapi juga dari atributnya juga, dari juga perilaku. Oke. Guys, ini semua ya tampilan baru saya adalah berkat anak saya. Dia stylistnya. Jadi dia yang rajin tuh. Kalau misalnya rambut saya udah agak menguning, dia langsung berinisiatif untuk beli semir dan dia semir sendiri. Jadi aku nggak duduk di salon ya guys. Dia irit. Ada dia yang nyemirin. Oh gitu, kirain mau ikut audisi Blackpink, kan ada itu yang badannya tinggi, cantik, ponian, banyak. Ora yo. Oh. Tapi memang dia stylistnya. Jadi dia yang detail. Misalnya ketika mau keluar gitu ada yang kurang pas, dia yang paling detail. Kalau aku ya wis sak senengku. Oke. Ya ini ya guys, pertama ini Gilang, anaknya Mbak Awang ini. Ini saudara nih, Mas Waisi ya, Mas Waisi yang masih jomblo-jomblo, cewek-cewek, kepoin aja Mas Gilang. Tapi harus siap punya mertua kayak aku ya. Oh. Dikenali langsung dibentengi guys, wah. Ini luar biasa. Mas Gilang mungkin ada kata-kata buat para pemirsa di sana gitu. Terus bagus, nah cuma gitu doang guys, bagus ya, karena channel ini bagus ya guys, tetap tonton ya, tetap ikuti akun YouTube-nya Mbak Awang ini biar bisa tahu nanti konten-konten tentang perempuan kedepannya yang mau dibahas apa aja. Oke, mungkin Mbak Awang boleh. Ya semoga terhibur, semoga terinspirasi, semoga vlog ini ada manfaatnya. Jadi untuk Anda semua yang longgar waktunya, silahkan kepoin channel YouTube saya. Saya talentnya, dia sutradaranya. Silahkan subscribe ya, terima kasih. Oke, terima kasih guys. Dadah. Dadah.